Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan video praktek pembelajaran merupakan salah satu tugas PPL. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bakal siapa di sini? Bukan. Nah, silakan satu orang memimpin doa. Ayo. Seluruhnya siap gerak, hormat gerak, tegak gerak. Tadakan tangan untuk berdoa. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها
Semoga dengan membaca Al-Quran tadi lancarlah proses pembelajaran kita pada hari ini. Amin. Apakah semua Ananda sudah siap ingin belajar? Sudah. Untuk itu, Ibu cek dulu siapa saja yang hadir. Fadila Sakira, Debo, Aisyah, Debo, Arifah, Debo, Nadia, Arif, Divya, Farah, Hatina, Fauzan, Kazil, Hafizatul, Jadi, Lara, Nuri, Ilham, Iqbal, Masra, Mistia, Mutia, Nabil, Nabila Nuriza, Nabila Sari, Naila, Nisako, Sawa, Saleh, Sauki, Wahyu, Yosa, Zilka. Nah, sebelum masuk ke materi kita pada hari ini, siapa yang tahu materi kita minggu yang lalu? Tentang apa? Pergaulan bebas. Tentang pergaulan bebas. Nah, di sana terdapat 2 ayat. Yang pertama ayat apa? Apa bunyinya? Nah, di mana surat Al-Isra ayat 32 itu menjelaskan kepada kita tentang apa? Larangan berbuat zina. Apa contohnya? Tidak berpacaran dan tidak berhalwat. Kemudian surat apa lagi? Bagaimana bunyinya? Hukuman bagi pelaku zina. Apa hukum pelaku zina bagi yang belum menikah? Sedangkan yang telah menikah dirajam atau dirempan dengan batu. Jadi materi yang minggu lalu itu paham semuanya? Yakin? Sekarang masuk ke materi kita pada hari ini, yaitu
tahu judul materi kita pada hari ini? Toleransi. Toleransi. Nah, siapa yang tahu apa itu toleransi? Ya, sikap saling menghargai dan menghormati sesama manusia. Sebagaimana telah kita ketahui, di Indonesia ini banyak sekali ragam agama. Apa itu diantaranya? Ada agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Nah, ini merupakan gambar yang telah Anda sebutkan tadi yang agamanya. Nah, sebelum itu Ibu bertanya, ini gambar apa? Agama apa ini? Ya, Kristen. Agama Hindu. Ini agama Hindu. Silakan dilihat gambarnya, perhatikan. Nah, yang di samping ini gambar apa? Sebelahnya lagi? Sebelahnya lagi? Sebelahnya lagi? Iya, jadi di negara kita ada 5. Apa ini tadi? Hindu, Kristen, Islam, Buddha, Konghucu. Nah, jadi mereka ini sudah paham bagaimana bentuk pakaian mereka. Nah, setelah itu siapa yang tahu contoh toleransi agama? Ada yang tahu apa contoh toleransi agama? Tidak mengganggu dengan kita Toleransi beribadah. beragama. Apa itu? Di antaranya tidak memaksa orang lain berpindah Bedanya. Yang kedua apa? Tidak melakukan sisinya dengan tidak berpihak pada hak minoritas. Yang ketiga, Tidak mengganggu proses ibadah orang lain. nah maksud contoh yang ketiga ini apa? Tidak mengganggu proses ibadah orang lain. Maksudnya apa itu? Contohnya kita dalam kehidupan sehari-hari kita berteman sama orang non-muslim. Nah, jadi ketika kita ini cerita masih kecil kan. Nah, ketika orang itu sedang sholat, kita tidak boleh mengganggunya atau menghidupkan racun. Paham itu? Terbayang? Menghidupkan racun sehingga dengan ledakan racun yang kita buat terganggulah proses ibadah mereka. Jadi itu tidak boleh. Kemudian contoh toleransi antar suku. Apa itu? Tidak menjadikan diskriminasi terhadap kelompok lain. Nah, tahu maksud itu? Ada yang tahu apa itu? Nah, tidak membeda-bedakan asal suku, bangsa, dan ras dalam berteman. Ras itu apa? Itu warna kulit kita, ya kan? Fisik. Nah, tidak membeda-bedakan asal suku. Nah, maksudnya di air bangus ini paling dominan tujuh ke orang Nias. Jika ada teman kita, pasti dia ngejek giniin orang Nias. Itu tidaklah boleh, karena kita sama mendiskriminasikan. Apa itu mendiskriminasikan? Ada yang tahu kata mendiskriminasikan? Apa itu, Zil? Sama artinya membeda-bedakan. Itu tidaklah boleh. Lanjut. Nah, di dalam buku terdapat 2 ayat. Yang pertama Quran surat Al-Kafirun, dan yang kedua terdapat Quran surat Yunus ayat 40 dan 41. Nah, sekarang mari kita baca bersama-sama Quran surat Al-Kafirun. Silakan dilihat bukunya. Nah, dimulai dari ta'awuz dulu. Yuhan
Nah, sekarang silakan dilihat bukunya, dengarin Ibu membaca Quran surat Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la Silakan Saren baca artinya. Satu, katakanlah Muhammad, wahai orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Kamu juga bukan penyembah apa yang aku sembah. Aku juga tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukku agamamu dan untukku agamamu. Nah, setelah dibaca syarat artinya, siapa yang tahu surat Al-Kafirun ini menjelaskan kepada kita tentang apa? Tentang apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Tidak ada campur aduk dalam ibadah. Maksudnya paham itu? Tahu itu? Maksudnya tidak ada campur aduk dalam ritual ibadah. Tahu maksudnya? Maksudnya seperti yang dijelaskan di dalam Quran surat Al-Kafirun ayat 6 yang berbunyi, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Paham itu? Kok kurang semangat? Paham. Paham. Kemudian Quran surat Yunus ayat 41. Mari kita baca bersama-sama, dimulai dari ta'awudz dulu. Oke? Ayo. Silakan dilihat bukunya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yu'minu bih wa minhum man la yu'minu bih wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Wa in kazzabuka faqul li amali wa lakum amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'um mimma ta'malun.
Nah, silakan baca artinya Iit. Next slide. Ada orang yang beriman padanya, Allah dan di antara mereka ada pula orang yang tidak beriman padanya. Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat dosa. Dan mereka menyesalkan Muhammad, katakanlah baik itu perbuatanmu dan baliknya perbuatanmu. Kamu baru seperti dari apa yang aku berbuat dan aku seperti dari apa yang kamu berbuat. Nah, setelah dibaca Iit tadi artinya, siapa yang tahu maksud dari Quran surat Yunus ayat 40 dan 41 ini? Ada yang tahu? Ada? Nah, bahwasanya di dalam Quran surat Yunus ayat 40 dan 41 ini terdapat 4 pokok poin terpenting. Yang pertama, realitas keberagaman. Yang kedua, Membuat kerusakan, yang ketiga, konsekuensi amal, yang keempat, menyikapi perbedaan tanpa kekerasan. maksud realitas keberagaman ini apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kalian? Realitas keberagaman apa itu? Lala? Hasil? Tidak ada yang tahu bahwa di dalam Quran surat Yunus itu realitas keberagaman telah dijelaskan bahwa ada 2 golongan manusia. Yang pertama golongan orang yang beriman kepada Allah atau Al-Quran. Yang kedua orang yang tidak beriman kepada ya. Terus yang kedua pembuat kerusakan. Maksudnya ini apa? Pembuat kerusakan. orang kafir menganggap bahwa Nabi Muhammad adalah penyebab kerusakan. Iya, kasih kamus dulu untuk Saren. Sebagaimana yang dikatakan Saren, pembuat kerusakan ini pada masa itu kaum kafir yang tidak beriman kepada Allah, mereka itu menuduh Nabi beserta pengikutnya seolah-olah mereka itu membuat kerusakan di Mekah, memecah pemersatuan di Mekah. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Yunus ayat 41 yang berbunyi warabbuka a'lamu bil mufsidin, dan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, paham yang itu membuat kerusakan itu? Nah, selanjutnya konsekuensi amal. Apa itu konsekuensi amal? Ada yang tahu? Konsekuensi amal. Nah, di mana konsekuensi amal ini Allah Subhanahu wa taala telah memberi arahan kepada Rasulullah SAW bahwa segala perbuatan yang kita lakukan pasti ada konsekuensi nantinya. Nah, jadi apa yang kita perbuat maka kitalah yang akan mempertanggungjawabkannya. Paham itu? Nah, ada yang ingin ditanyakan mengenai konsekuensi amal? Tidak. Kalau tidak, ibu yang akan bertanya. Nah, menurut Quran surat Yunus ayat 40 dan 41, apakah kita bertanggung jawab atas perbuatan orang lain? Ya. Kenapa? Why? Iya, kasih hapus dulu kepada Lala. Paham yang dimaksud dengan Lala itu? Paham? Iya, paham bahwasanya kita tidak berhak bertanggung jawab atas apa yang orang lain lakukan, karena Allah telah memerintah Nabi Muhammad bahwa apa yang kita perbuat kitalah yang akan mempertanggungjawabkannya. Kemudian yang terakhir, menyikapi perbedaan tanpa kekerasan. Apa maksudnya itu? Ada yang tahu? Benar? Tidak ada yang tahu? Nah, maksudnya menyikapi perbedaan tanpa kekerasan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menutupi diturunkannya surat Yunus ayat 41 yang berbunyi antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'un mimma ta'malun, yang artinya aku berlepas diri dari apa yang kamu perbuat dan
Iya, itu artinya. Iya. Nah, apa artinya? Antum bariuna mimma a'malu. Kamu berlepas dari apa yang aku perbuat dan aku berlepas diri dari apa yang aku perbuat. Next up. Nah, sebelumnya siapa yang tahu kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Kafirun? Ada yang tahu kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Kafirun? Mana suaramu? ini suara. Ya. Kenapa tidak bersemangat padahal masih pagi loh? Belum makan, kenapa belum makan? Belum sempat, jam berapa tidurnya? Dan jam berapa bangunnya? Kenapa belum sempat saren? Nah, di mana Quran surat Al-Kafirun ini Allah menurunkan, ini ceritanya bermula negosiasi kaum kafir dengan Nabi Muhammad SAW. Negosiasi itu berisikan bahwa kafir Quraisy itu meminta Nabi Muhammad bertukaran ajaran. Nah, jadi ya Muhammad, mari kita negosiasi. Negosiasi seperti apa kata Rasulullah SAW? Untukku Mekah 1 hari dan untuk Mekah ini kita bagi menjadi 2 saja, untukmu sehari dan untukku sehari. Lantas Nabi Muhammad SAW itu kebingungan. Nah, kemudian kafir Quraisy itu menjelaskan maksud dari katanya tersebut. Maksudnya, aku bersedia mengikuti ajaranmu dalam 1 hari dan kamu esoknya lagi kamu yang bersedia mengikuti ajaran kami. Lalu Nabi Muhammad SAW menolak dengan tegas. Nah, lantas kafir Quraisy itu tidak menyerah dan dia menawarkan lagi dari 1 minggu ke seumur hidup. Nah, dengan tegas Nabi Muhammad menolak, lalu turunlah malaikat Jibril menurunkan surat Al-Kafirun ayat 1-6 yang berbunyi, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Jadi paham itu? Ada yang ingin ditanyakan? Yakin? Oke. Nah, sebelum ibu tutup, tugas Ananda di rumah, silakan hafal surat Al-Kafirun ayat 1-6 dan surat Yunus ayat 40-41. Bisa? Bisa. Nah, sebelum ibu tutup, siapa yang bisa menyimpulkan dari awal sampai akhir materi kita? Siapa yang bisa menyimpulkan? Quran surat Al-Kafirun itu menjelaskan tentang apa? Tentang apa? Saren. Toleransi dalam beragama. Tidak ada campur aduk dalam ritual ibadah. Kemudian surat Yunus. Siapa yang bisa menyimpulkan surat Yunus? Terdapat 4 poin. Apa itu tadi? Apa itu realitas keberagamaan? Yang kedua apa? Pembuat kerusakan. Nah, apa itu pembuat kerusakan, Saren? Orang-orang kafir menganggap bahwa Nabi Muhammad adalah penyebab kerusakan. Nah, terus yang ketiga konsekuensi amal, apa itu Lala? Bahwasanya setiap perbuatan yang kita perbuat akan ada konsekuensinya di akhirat nanti. Yang keempat, apa itu? Menyikapi perbedaan terkait rasa. Nah, maksudnya apa itu? Allah menutupi dengan surah Yunus ayat 1 yang berbunyi, kamu berlepas diri dari apa yang aku perbuat dan aku pun berlepas diri dari apa yang kamu perbuat. apa itu? Antum Bari
mimma a'malu. wa ana bari'um mimma ta'malun. Jadi semuanya sudah paham? Ada. Yakin? Yakin. Ada yang ditanyakan tidak? Nah, jika kalian sudah paham, kita tutuplah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Marilah kita mengucapkan hamdalah.